Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Vladimir Rahman Saputra. NIM 200 203 110 100 akan menerangkan mengenai cara memahami putusan perkara dalam perdata. Yaitu pengertian putusan. Pernyataan hakim yang diberi kewenangan untuk itu yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara atau suatu sengketa antar pihak. Jika tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka batal demi hukumnya. Putusan konstitutif. Nah, putusan konstitutif adalah putusan yang hanya menciptakan atau menghapus suatu keadaan hukum. Nah, keadaan hukum ini terjadi sejak putusan ini diciptakan dan tidak memerlukan upaya paksa. Contoh, pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pemutusan perjanjian. Ini bisa langsung tanpa ada paksaan atau dorongan seperti itu. Nah, terus putusan deklaratoir. Putusan deklaratoir adalah putusan hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja atau menyatakan yang sah. Nah, putusan ini tidak memerlukan upaya paksa. Karena apa? Karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan, mempunyai kekuatan yang mengikat. Nah, ada tiga macam sifatnya. Yang pertama yaitu putusan deklaratoir, kedua yaitu konstitutif, yang ketiga yaitu kondemnatoir. Nah, dari tiga jenis putusan ini akan dapat dilihat di dalam amar putusan, sehingga dalam satu putusan perkara perdata bisa saja ketiga jenis putusan ini ada dalam amar putusan perkara perdata, seperti itu. Yang pertama yaitu yang ketiga yaitu kondemnatoir. Putusan kondemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman, di mana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Putusan ini dengan alasan eksekutorial. Jika pihak yang kalah tidak dengan sukarela melakukan sesuatu, maka dapat dilakukan dengan upaya paksa pengadilan. Contoh, perintah pelaksanaan prestasi perjanjian, bayar seperti bayar ganti rugi, seperti itu contohnya. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis putusan berdasarkan kehadiran pihak, yaitu putusan verstek. Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat apabila pihak tergugat tidak menerima putusan upaya hukum verset. Yang kedua yaitu putusan kontradiktoir. Nah, putusan yang dijatuhkan di mana tergugat pernah hadir di proses persidangan. Jika tidak menerima maka upaya hukumnya yaitu banding. Nah, terus yang selanjutnya yaitu putusan gugatan tidak dapat diterima, biasa dikenal dengan niet onverdicht verkrit. Dijatuhkan majelis hakim karena alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Kedua, eksepsi atau keberatan pihak tergugat diterima oleh hakim. Ketiga, syarat formalitas surat gugatan yang tidak terpenuhi dalam surat gugatannya. Nah, penggugat masih bisa mengajukan gugatan lagi ke depan persidangan atau pengajuan upaya hukum banding. Nah, putusan perkara gugur dijatuhkan majelis hakim karena alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggugat pada sidang pertama tidak hadir setelah dipanggil sah dan patut. Kedua yaitu penggugat hadir pada sidang pertama tetapi pada sidang berikutnya tidak hadir secara berturut-turut. Yang ketiga itu panjar biaya perkara habis, penggugat tidak mau menambah. Jadi untuk perkaranya bisa langsung digugurkan. Yang keempat yaitu penggugat meninggal dunia dan ahli waris ini tidak melanjutkan perkara dari yang wafat, seperti itu. Nah, amar putusan gugur. Contohnya seperti ini, mengadili, menyatakan gugatan penggugat gugur, memerintahkan panitera mengadili untuk mencoret perkara nomor sekian dari buku register, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah berapa, seperti itu.
Nah, yang selanjutnya yaitu jenis putusan yang dijatuhkan majelis hakim pada pemeriksaan perkara terkait dengan gugatan penggugat, yaitu pertama, putusan perkara gugur; kedua, putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; tiga, putusan gugatan dikabulkan; keempat, putusan gugatan ditolak; lima, putusan perdamaian. Putusan gugatan dikabulkan. Gugatan ini dikabulkan ada yang seluruhnya, ada yang sebagian. Seluruhnya maksudnya seluruh petitum dalam surat gugatan dikabulkan. Kalau sebagian berarti hanya petitum tertentu saja. Dijatuhkan majelis hakim karena alasan sebagai berikut. Pertama, penggugat dapat membuktikan surat gugatannya dan tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawaban dan bantahannya atau bantahannya. Kedua, gugatan penggugat sangat beralasan dan ada dasar hukumnya. Tergugat yang tidak menerima putusan dapat mengajukan upaya hukum banding. Seperti itu. Nah, amar putusan gugatan tidak dapat diterima seperti yang di bawah ini: mengadili dalam eksepsi pengabulan eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara menyatakan peradilan negeri bla 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 tidak berwenang mengadili perkara aku. Menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah berapa. Nah, terus yang selanjutnya yaitu amar putusan gugatan dikabulkan. Contohnya seperti yang bisa dilihat di PPT seperti itu. Nah, untuk putusan gugatan ditolak itu ada dua. Yang pertama itu penggugat tidak dapat membuktikan secara surat gugatannya dan tergugat dapat membuktikan dalil jawaban atau bantahannya. Kedua yaitu gugatan penggugat tidak ada alasan dan dasar hukumnya, itu bisa putusan gugatannya bisa ditolak. Penggugat yang tidak menerima putusan dapat mengajukan upaya hukum banding. Seperti itu. Nah, untuk amar putusan gugatan ditolak contohnya seperti ini. Nah, untuk pemutusan akta perdamaian dijatuhkan majelis hakim karena alasan sebagai berikut. Pihak penggugat dan tergugat dapat sepakat berdamai. Kedua, perdamaian yang dilakukan para pihak tersebut bisa menjadi pada saat mediasi di pengadilan dengan bantuan dari mediator, atau para pihak sepakat berdamai di luar pengadilan dan kesepakatan damai hendak dituangkan dalam amar putusan. Penggugat dan tergugat tidak dapat mengajukan upaya hukum jika ada pihak yang ingkar. Pihak lawan cukup mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan saja. Nah, untuk amar putusan perdamaian contohnya seperti ini: mengadili, menghukum pihak penggugat dan tergugat untuk mentaati dan menjalankan kesepakatan perdamaian tersebut. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara jumlah berapa, seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.